Anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara yang mulia Pak Suradi. Betul Pak ya? Sudah berapa lama izin bisa tanya langsung Pak? Benar, mungkin biar ditanyakan dulu apa yang menjadi harapannya Pak Rudianto, lalu nanti saya ingin juga menyampaikan. Sudah berapa lama jadi hakim di Bawas Pak? Sudah 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Berarti saudara ini punya tanggung jawab terhadap persoalan banyaknya hakim-hakim, oknum-oknum ditangkap. Berarti itu kegagalan saudara selaku hakim Bawas yang gagal mengontrol di bawah atau bagaimana? Ini sebentar dijawab aja. Yang mulia, saya mau tanya soal dalam peradilan pidana kita, seringkali Judes Facti, ya, pada pemeriksaan tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama, hakim tingkat PN pertama ini sudah memeriksa saksi-saksi secara langsung, kemudian alat buktinya, ya, secara detail, ya, yang namanya Judes Facti betul-betul memperhatikan. Dalam proses kasasinya kemudian, seringkali Hakim Agung membatalkan, entah itu karena penerapan hukumnya, keliru dan sebagainya. Menurut Yang Mulia, fenomena ini apakah ketika ada putusan tingkat pertama dibatalkan oleh putusan kasasi, apakah memang yang dilihat oleh judisiuris ini adalah memeriksa semua kembali fakta persidangan atau hanya sekedar penerapan hukumnya? Karena kalau kita lihat sejatinya apa yang terjadi di pengadilan tingkat pertama itu betul-betul kebenaran material yang terungkap dan diungkap di tingkat pengadilan tingkat pertama. Bagaimana menilai itu Pak? Apakah memang apa yang diperiksa supaya kami juga dapat gambaran, oh ternyata ketika ada putusan tingkat pertama yang dibatalkan, oh seperti ini. Itu satu hal. Yang kedua, tadi Bapak bicara tentang teori Lawrence Friedman, ya, tentang legal substansi, kemudian kultur, ya, yang kedua struktur hukum. Kami sebenarnya, publik sebenarnya merindukan sosok-sosok Hakim Agung seperti Bismar Siregar, sosok-sosok Hakim Agung seperti Artijo Alkotsar. Mereka adalah sosok-sosok Hakim Agung yang progresif. Apalagi kalau Pak Suradi nanti terpilih menjadi Hakim Agung Kamar Pidana, Pak. Ya kan? Kami butuh hakim-hakim progresif, Pak. Ya, yang senantiasa hadir memberi keadilan kepada masyarakat. Memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena selama ini kita sering mendengar banyak putusan-putusan di luar nalar, tidak memenuhi rasa keadilan. Sehingga yang terjadi adalah kepercayaan Mahkamah Agung di mata masyarakat jatuh, Pak. Nah, bagaimana kemudian membangkitkan kembali itu? Tentu kalau mau membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Agung, tentu harus lewat dengan putusan-putusan progresif, khususnya perkara-perkara pidana, Pak. Contoh, satu kasus misalkan, saat Presiden selaku Kepala Negara mengatakan, korupsi musuh negara, narkoba musuh negara, judi online musuh negara. Tetapi justru di banyak kasus seperti ini justru dia akan mendapatkan perlindungan manakala kasusnya sudah sampai ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Nah, bagaimana kemudian kita berharap Hakim Agung nanti ini lahir betul-betul menjawab ekspektasi publik, bahwa masih ada Hakim Agung seperti Artijo, masih ada Hakim Agung seperti Bismar Siregar. Nah, ini yang saya mau dengar, seperti apa visi Bapak membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan Mahkamah Agung yang hari-hari ini sangat jatuh. Saya harus katakan itu. Di era Sunarto jadi Ketua Mahkamah Agung banyak sekali skandal-skandal yang muncul di publik. Dan kita tidak mau itu terjadi lagi. Kira-kira itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.